Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya, Melina Katika. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi audit dengan judul Tes Audit untuk Harga dan Komplikasi untuk Inventaris. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Di sini yang pertama-tama ada table of contents yang akan saya bahas. Bisa dilihat di sini. Di sini auditor harus memverifikasi bahwa penghitungan fisik atau jumlah rekaman abadi diberi harga dan dikomplikasi dengan benar. Pengujian harga inventaris mencangkup semua pengujian harga unit klien untuk menentukan apakah sudah benar. Pengujian komplikasi inventaris mencangkup pengujian ringkasan klien atas jumlah inventaris, perhitungan ulang, harga dikalikan kuantitas, mencangkup ringkasan klien atas jumlah inventaris, pijakan ulang harga dikalikan, dan penelusuran total ke buku besar umum. Selanjutnya saya akan memaparkan poin-poin yang tadi ada di table of content. Yang pertama di sini ada pengendalian harga dan komplikasi. Pengendalian biaya per unit yang diintegrasi dengan produksi memberikan kepastian bahwa klien menggunakan penetapan biaya yang wajar untuk menilai persediaan akhir. Pencatatan biaya standar berguna untuk mengevaluasi kewajaran biaya produksi jika manajemen selalu memperbaharui prosedur terkait perubahan dalam produksi dan biaya. Untuk mencegah persediaan yang sudah usang dimasukkan dalam perhitungan atau lebih saji, klien harus melakukan telaah formal dan pelaporan atas persediaan yang sudah usang. Pergerakan yang lambat, rusak atau lebih saji. Juga dilakukan pengendalian internal atas komplikasi persediaan untuk memastikan perhitungan fisik diringkas dengan benar dan penetapan harganya sama dengan pencatatan. Dijumlahkan dengan benar dan dimasukkan dalam berkas utama persediaan perpetual dan akun buku besar terkait dalam jumlah yang benar. Yang kedua, prosedur penetapan harga dan komplikasi. Prosedur penetapan harga dan komplikasi bertujuan untuk pisah batas yang dilakukan sebagai bagian dari penjualan dan akuisisi. Auditor dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari klien sebagai kerangka referensi, termasuk deskripsi masing-masing persediaan, jumlah, dan harga per unit, lalu nilai perluasannya. Di sini yang ketiga ada penilaian persediaan. Auditor harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, metodenya harus dengan sesuai SAK. Kedua, penerapan metode harus konsisten dari tahun ke tahun. Yang ketiga, biaya persediaan versus harga pasar harus dipertimbangkan. Dalam verifikasi penetapan harga persediaan bergantung pada barang yang dibeli atau diproduksi. Yang keempat, ada penetapan harga atas persediaan yang dibeli. Auditor harus menentukan apakah klien menggunakan LIFO, FIFO, rata-rata tertimbang, atau metode penilaian lainnya. Auditor harus menentukan biaya-biaya yang dimaksud dalam penilaian suatu jenis persediaan. Setelah itu, auditor harus berfokus pada persediaan dengan nilai besar dan produk yang harganya berfluktuasi. Auditor juga harus mendata jenis persediaan untuk diverifikasi atas penetapan harga dan meminta faktur vendor kepada klien, lalu memeriksa faktur yang memadai untuk memperhitungkan seluruh akun persediaan atas jenis yang diuji, terutama menggunakan metode penilaian FIFO. Terakhir, auditor juga menguji biaya per unit tercatat dalam pencatatan perpetual ke faktur vendor sebagai bagian dari pengujian transaksi siklus pembayaran.
Yang kelima ada penetapan harga persediaan yang diproduksi. Dalam menetapkan harga persediaan yang diproduksi, auditor harus mempertimbangkan biaya per unit atas bahan baku dan jumlah unit yang diperlukan dalam memproduksi setiap unit output. Auditor juga harus memeriksa faktur vendor atas berkas utama persediaan perpetual, lalu memeriksa spesifikasi rancangan, memeriksa produk yang selesai dibuat, atau menentukan metode sejenis untuk menentukan jumlah unit yang diperlukan untuk membuat suatu unit produk. Dalam hal tenaga kerja, auditor harus melakukan verifikasi biaya per jam atas tenaga kerja dan jumlah jam kerja yang diperlukan untuk membuat satu unit output. Auditor dapat menentukan jumlah jam kerja untuk memproduksi barang dari spesifikasi rancangan atau sumber serupa. Dalam overhead manufaktur, auditor harus mengevaluasi metode yang digunakan untuk menguji konsistensi dan kewajaran dan menghitung kembali biaya untuk menentukan apakah biaya overhead sudah benar. Jika klien memiliki pencatatan biaya standar, maka metode yang tepat untuk menentukan penilaian adalah dengan menelaah dan menganalisis selisih. Yang keenam, ada biaya perolehan atau harga pasar. Dalam menentukan biaya, harga perolehan persediaan, auditor harus mempertimbangkan nilai realisasi bersih yang lebih kecil daripada biaya historis. Lalu, auditor dapat menguji biaya penggantian dengan memeriksa faktur vendor pada periode jeda atau faktur akhir yang jika tidak terdapat pemberian persediaan setelah akhir tahun. Auditor pun harus mempertimbangkan nilai penjualan persediaan dan kemungkinan dampak fluktuasi harga untuk menemukan nilai realisasi, di mana kemungkinan keusangan saat mengevaluasi persediaan. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saran-saran kalian juga berpengaruh untuk kelanjutan video yang saya upload ke YouTube. Terima kasih.